Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang benar-benar menarik nih, yaitu catatan dari seorang praktisi pendidikan inklusif, Bapak Zainuddin. Ini bukan sekedar teori di atas kertas loh, tapi ini observasi nyata langsung dari lapangan yang sejujurnya bakal ngebuka mata kita banget soal apa sih arti sebenarnya dari keragaman di ruang kelas. Jadi siap-siap ya, karena eksplorasi kita hari ini mungkin bakal ngubah total cara kita ngelihat dinamika kelas sehari-hari. Yuk kita mulai! Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, potret keberagaman kelas. Nah, sekarang coba deh kalian bayangin atau perhatikan sebuah ilustrasi ruang kelas yang super rame dan berwarna. Coba kalian amati pelan-pelan. Kira-kira, perbedaan individu dan fisik apa aja sih yang bisa kalian tangkap dari para murid dan gurunya? Ambil waktu beberapa detik buat bener-bener merhatiin detailnya. Udah dapat? Sip, mari kita cocokkan. Apakah observasi kalian sejalan sama temuan dari pendidik kita? Betul banget, dari observasinya Pak Zainuddin, hal pertama yang langsung tertangkap mata itu keragaman fisiknya. Kelihatan jelas kan? Ada yang warna kulitnya beda-beda, rambutnya ada yang lurus, ada yang keriting, raut wajahnya juga macem-macem. Terus, ada juga kondisi fisik yang spesifik, kayak murid yang pakai keruk, yang artinya butuh dukungan mobilitas. Nggak cuma itu, kita juga bisa lihat latar belakang budaya dari murid yang pakai hijab. Nah, yang menarik lagi nih, soal ekspresi diri. Ada loh murid yang kelihatan pede banget sambil ngibarin bendera. Oh ya, satu lagi. Aktivitas cap tangan warna-warni itu sebenarnya ngasih lihat kita soal gaya belajar yang beda-beda, terutama buat anak-anak yang kinestetik atau visual. Pokoknya komplit banget, ibarat miniatur dunia nyata ada di dalam satu ruangan. Lanjut ya, kita masuk ke bagian kedua, keragaman yang tak terlihat. Sekarang saya mau nanya langsung nih ke kalian, khususnya buat kalian yang sehari-harinya ngajar di kelas, mimpin tim, atau sering kerja bareng kelompok yang beragam. Apakah situasi yang rame dan beda-beda kayak tadi beneran kerasa dan ada di depan mata kalian setiap hari? Coba direnungin sebentar. Karena realitanya, ini adalah makanan sehari-hari para pendidik tiap kali bel sekolah bunyi. Biar lebih gampang, coba deh kita ibaratkan keragaman ini tuh kayak fenomena gunung es. Di atas permukaan kita dengan gampang bisa lihat ciri fisik, alat bantu mobilitas, atau pakaian kayak hijab tadi. Itu keragaman yang terlihat. Tapi, di bawah permukaan airnya, wah itu jauh lebih masif. Ada kemampuan belajar yang beda-beda, latar belakang keluarga yang nggak sama, status ekonomi, sampai gaya komunikasi tiap anak yang unik banget. Keragaman tak terlihat inilah yang justru, lebih tepatnya sangat membutuhkan perhatian ekstra dari kita. Karena disitulah fondasi gimana seorang anak bisa nyerap ilmu dan ngerasa divalidasi keberadaannya. Kita maju ke bagian ketiga, tantangan menjadi peluang. Nah, disinilah letak game changer alias perubahan mindset yang luar biasa. Gini, ngelola kelas yang seberagam itu emang tantangan banget kan? Kita dituntut buat terus puter otak, nyari metode yang pas buat semua. Tapi kalau kita ubah sudut pandangnya, tantangan ini justru jadi peluang emas. Kerumitan ngelola kelas justru bikin kelas jadi hidup dan interaktif banget. Kewajiban kita buat nyesuaiin strategi mengajar, malah bikin kita kaya akan ide dan perspektif baru. Dan tantangan buat menuhin semua kebutuhan belajar yang beda-beda itu, ujung-ujungnya malah ngebentuk lingkungan yang super inklusif dan anak-anak jadi belajar buat saling menghargai. Keren banget kan pergeserannya? Dan sampailah kita di bagian terakhir, bagian keempat, mewujudkan pendidikan inklusif. Jujur, saya suka banget sama satu kutipan dari catatan Pak Zainuddin ini. Bunyinya gini, pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, menyenangkan. Dalam banget ya. Ini loh garis finish kita. Tujuan asli dari pendidikan inklusif tuh bukan sekedar nyampur anak-anak yang beda-beda ke dalam satu kelas terus udah gitu aja. Bukan. Tujuannya adalah gimana kita ngebangun ekosistem belajar yang benar-benar sadar sama kondisi tiap anak, ngasih makna buat hidup mereka, dan pastinya ngebawa rasa happy atau gembira waktu belajar. Kalau 3 hal ini udah kecapai, berarti kita udah berhasil merayakan keragaman itu. Jadi, sebagai penutup sesi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Setelah kita sama-sama tahu kalau semua keragaman tadi, dari warna kulit, gaya komunikasi, sampai latar belakang keluarga adalah sebuah kekuatan yang nyata, gimana nih cara kalian bakal manfaatin keberagaman unik di kelas kalian besok buat nyiptain belajar yang benar-benar menyenangkan? Saya tantang kalian buat ngelihat segala kegaduhan atau perbedaan di kelas itu bukan sebagai masalah, tapi sebagai amunisi paling keren buat bikin kelas yang aktif dan inklusif. Terima kasih ya udah ikut bedah materi kali ini, semoga insight-nya ngena, teruslah menginspirasi di kelas, dan sampai jumpa di eksplorasi materi kita yang selanjutnya.